Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memasang spion tengah untuk mobil yang sekaligus berfungsi sebagai black box ya, atau CCTV dashcam ya. Jadi seperti ini. Ini harganya di toko online itu 200 ribuan. Relatif ya, tergantung tokonya ya. Ada yang mulai 190 sampai 250 itu ada. Ini seperti ini ya, vehicle black box DVR. Dan klaimnya di sini ada 4,3 inci layar ini ya. Kemudian Full HD 1080p, wide angle lens, night vision, 32 GB memory card, motion detection, cyclic recording, dan G sensor. Oke, nanti fungsi-fungsi ini kita akan coba ya, kita buktikan apakah semua ini benar ya. Jadi kita buka dulu seperti apa barangnya. Di dalam kotak di sini ada spionnya ya, ini dibungkus pakai gini lumayan rapi, dan ini spionnya. Dan ini kelihatan ya layarnya ya. Cuman ini nggak sama ya, kalau di kardus dia di kanan tapi yang dikirim ya udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak terlalu ngaruh. Seperti ini lumayan lebar kok. Tuh. Dibanding spion asli mobil ini lebar sekali, dan ini ada kameranya, kamera untuk dashcam, dan ini adjustable ya, bisa belok-belok gini, bagus. Jadi sesuai dengan nanti setelan tiap orang ya. Dan di sini ada speakernya, dan ini ada gantungan buat nempel ke spion. Jadi cara pasangnya itu nanti ditumpuk sama spion asli. Di atasnya sini ada untuk casan ya, USB casan, kemudian AV in untuk kamera, dan nanti ada kamera belakang ya. Kemudian di sini ada untuk memory card. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah kamera lagi. Untuk apa kamera ini? Untuk merekam bagian belakang mobil sekaligus sebagai kamera mundur. Kemudian terdapat charger ya, atau kabel buat arus trigger listrik. Jadi kapan dia nyala itu triggernya dari sini, dan ini tinggal dicolokkan ke colokan lighter 12 volt. Kemudian di sini ada buat gantungan ya, buat nempel ke spion asli dari mobil. Dan ada buku manual. Oke, isinya itu tok. Dan ini bahasanya bahasa Cina ini. Oke, jadi kita praktekkan aja pemasangannya seperti apa. Ya, sekarang ini udah terpasang di spionnya, dan sekarang saya akan tunjukkan cara penyambungan dari kabel ini ya. Jadi nanti kita tancapkan di spion atas ini yang ada slot USB. Kemudian kita akan selip-selipkan di bagian atap, kemudian masuk ke pilar A, dan akhirnya turun ke bagian dashboard. Nah, ke dashboard kita akan colokan lighternya nanti ke sini ya. Ya, jadi kabel yang untuk supply tadi itu udah saya masukkan ke sini ya, di selip-selipan di plafon mobil. Kemudian ke pilar A ini kita sambungkan sama ini ya, kabel yang ini. Maksudnya disambungkan itu direkatkan supaya terlihat rapi. Kemudian ke bawah, dan ini tembusannya ini ya, nanti tinggal dicolokkan ke sini. Tapi
kalian rapiin aja supaya nggak berantakan. Ini nanti bisa kita rapiin ya, gitu. Dan untuk kamera belakang itu kabelnya ini ya, aux, itu juga saya selipkan lihat sini. Nah, tapi dia saya sambungkan lewat ini ya, plafon sini sampai ke belakang. Ini kabelnya masih di sini, masih proses ya. Nanti kita pasang ke situ ya, kaca belakang. Ini saya rapiin dulu kabelnya. Ya, setelah kabelnya saya rapikan ya lewat pilar A, kemudian lewat plafon, tembus ini pilar B, kemudian sampai di pilar D. Ini dia kabelnya. Dan ini kameranya ya. Kamera ini akan saya pasang di sini supaya akan merekam kejadian yang di belakang. Nah, untuk kabel merah ini digunakan untuk mundur ya. Jadi kabel merah ini harus dijemper ke lampu mundur yang di belakang. Cuman karena saya tidak menggunakan untuk mundur, jadi ini saya potong aja ya. Tapi kalau kalian mau pakai, tinggal dijemper langsung ke kabel positif lampu mundur. Begitu. Oke, ini saya pasang dulu. Ya, sekarang ini kamera sudah saya pasang ya. Di sini direkatkan menggunakan ini sementara ya, pakai isolasi. Wah, nggak bisa fokus nih. Tapi kelihatan ya. Nah, ini kabel yang dari sini tuh tadi ya. Selip-selipkan di bawah sini. Dan nanti ke sini. Ini terserah ya, mau dipasang di mana ya, mau di kaca belakang boleh, mau di bagasi sana juga tidak masalah, tergantung selera masing-masing. Jadi untuk pemasangan spionnya udah selesai, udah seperti itu ya. Dan ini udah rapi, seperti bukan aftermarket karena tidak ada kabel yang kelihatan nongol bahkan sampai belakang, kecuali kamera itu ya agak sedikit nongol, tapi nggak apa-apa, yang penting kabelnya itu rapi ya. Dan pilar-pilarnya juga rapi semua, ketutup, gak ada yang terbuka sama sekali atau renggang. Termasuk juga kabel di bawah sini tuh rapi sekali, nggak tembus ke situ. Jadi kita akan coba gimana cara kerja dari kamera ini ya. Sebelum kita masuk ke kameranya, saya mau bahas kacanya dulu. Ini kacanya lebar sekali dan jangkauannya cukup luas, cukup lumayan lah buat lihat belakang. Dan dia cukup terang dan warnanya ini biru ya. Kalau kalian bisa lihat, ini warnanya biru, jadi nggak putih kayak cermin biasa yang aslinya spion biasa. Ini untuk apa? Ini untuk supaya kalau malam hari ada lampu nyorot dari belakang, lampu mobil atau lampu motor atau apapun itu, supaya si driver kita itu nggak silau. Dan ini kalau kalian pernah naik Mercedes-Benz atau mobil kalian Mercy, pasti kalian tahu lah ya, ini tuh apa, biru-biru ini. Nah, itu cara kerjanya persis seperti itu. Tapi bedanya di Mercedes-Benz itu otomatis redup terang, kalau ini fix, udah gini tok, nggak bisa redup terang. Ya, ada harga, ada rupa. Ya, sekarang kita akan tes kameranya ya, display. Pertama kita masukkan kunci kontak ke ACC seperti ini. Nah, dia akan menyala seperti itu dengan notifikasi bunyi dan gambar wallpaper tadi ya. Dan ini dia kameranya. Ya, ini ya seperti kamera GoPro, jadi dia wide angle karena dia agak cembung. Ini untuk kamera depan dan yang ini untuk kamera belakang, jadi dia bisa memantau depan belakang. Lengkap dengan tanggal serta jam, jadi kalian bisa tahu kejadian apa yang ada di depan itu bisa direkam dengan bukti yang sangat lengkap. Di bawah sini ada beberapa tombol ya. Ini ada power off on, jadi kalau misalnya posisi mobilnya off, kalian bisa nyalakan lewat tombol ini. Ini tombol menu, ini tombol setting ya. Ini setting untuk programnya, ini setting khusus untuk kamera. Kemudian ini untuk geser kanan kiri atau atas bawah. Kemudian ini oke ini untuk set ya, untuk pengaturan juga lah intinya. Nah, kita akan praktekkan ke tombol ini dulu ya, yang gambar gear ini. Kalau kita pencet, nah ini sekarang mode untuk depan doang, yang belakang nggak kerekam. Bukan nggak kerekam, nggak tampil di sini. Tetap kerekam, cuman nggak tampil di sini ya. Kita pencet lagi, ya no video ini untuk melihat video-video yang udah kerekam. Tapi ini nggak ada memori, jadi no video. Sekarang kita ke tombol yang ini ya, tombol yang gambar kotak-kotak atau menu ini. Kalau kita pencet, di sini ada banyak sekali pengaturan. Untuk geser pengaturannya ada ini ya, tombol yang samping kiri kanan. Di sini ada resolusi, saya pilih yang 1080.
image-nya saya pilih 16 megapiksel, kemudian saya klik record. Ini ada 3 menit, 2 menit, 1 menit. Bawahnya sini ada motion detection, jadi dia akan mendeteksi kalau ada objek yang bergerak saat mobil parkir ya. Nanti dia akan mendeteksi. Walaupun kontak off, dia akan bekerja ya. Kemudian ini ada white balance, saya pilih auto aja. Sharpness-nya juga saya pilih 0, 0. Kemudian boot video, pasti screen saver-nya saya off aja. Jadi screen saver ini ketika kontak off, dia mau berapa lama gitu nyalanya, mau 30 detik, 1 menit, atau 3 menit. Saya pilih off aja. Di sini ada audio, jadi saat dashcam-nya ini aktif, suara kita itu terekam atau enggak, itu bisa kalian set di sini ya. Kalau off ya suara kita nggak akan terekam. Kemudian ada parking wake dan G sensor. Jadi G sensor ini ketika mobil starter goyang itu dia akan aktif kalau misalnya kita pilih yang auto tadi ya. Kemudian ada auto power off, ini saya off aja. Kemudian ada time setting, ini untuk mengatur tanggal dan waktu ya. Dan language, mau Inggris atau, tapi di Indonesia nggak ada ini, jadi pengaturan bahasa Indonesia tidak ada di sini, hanya Inggris. Kemudian detect alias tanggal tadi yang di sini, kalau mau dimatiin juga bisa, tapi ya jangan. Kemudian ada format dan reset system, version, dan udah itu top. Oke, daripada penasaran kita langsung coba aja ya ke kameranya, hasil di VR atau dashcamnya ini seperti apa. Ya, sekarang akan kita tes aja ya. Ini kebetulan di luar lagi hujan, kita sekalian tes ya apakah rekamannya itu jelas atau enggak, terlebih saat hujan. Oke. Ini kita lagi tes ya, lagi di jalan. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini lagi macet-macetan. Nah, iku lek wong sing gak terus sepeda motor pas cilik langsung suke gak ngerti apa maksudnya iku. Iki kan aku ngene injek iki, bener ben sikile gak berbeban. Lek injek kan mbok ya kroso. Sale sikile gak nempel. Iya, jadi itu hasilnya ya, lumayan bagus, termasuk di tempat gelap ya. Tadi udah dicoba di basement juga lumayan bagus. Walaupun untuk klaim yang 1080p menurut saya sih nggak se full HD itu ya, tapi ya oke lah untuk harga segini. Jadi kita buktikan ya tadi fitur-fiturnya apa aja. Full HD 1080 menurut saya tidak. Wide angle-nya ya. Night vision-nya oke, lumayan. Support 32 GB nya ya, memang benar. Motion detection, nah ini tadi udah saya coba ya. Kalau fitur motion detection itu diaktifkan, dia akan non-aktif ketika dia mendeteksi tidak ada yang bergerak, tidak ada objek yang bergerak secara tiba-tiba. Namun ada objek yang bergerak secara tiba-tiba, dia akan langsung aktif. Kemudian saya klik recording, nah, jadi dia akan menghapus file-file yang video-video yang lama itu akan terhapus otomatis. Itu tadi memang benar. Kemudian G sensor, ini saya belum menemukan ya. Jadi nggak tahu ini berfungsi atau enggak, tapi selebihnya berfungsi. Nah, jadi itu aja dari saya. Jadi gimana kalau menurut kalian, apakah ini worth it atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.